Oke, kita lanjut lagi tadi poin-poin penting dari laporan keuangan. Jadi saat ini saya mengajak teman-teman untuk kilas balik ya. Mungkin sebagian besar sudah memahami bentuknya. Jadi di sini adalah bentuknya laporan keuangan itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah laporan keuangan itu dalam bentuk apa? Neraca. Jadi neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, teman-teman sudah tahu lah pastinya neraca itu bentuknya seperti apa. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan ya bahwa neraca ini adalah ada aktiva dan ada juga kewajibannya. Jadi kayak kalau aktiva, kalau neraca itu harus balance ya antara aktiva sama pasifanya. Nah, di sini aktiva bisa dilihat bahwa ada aktiva lancar, aktiva tetap. Nah, di sini ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, terus tanah, gedung itu masuk dalam aktiva tetap. Akumulasi penyusutan gedung juga termasuk dalam aktiva tetap. Ini saya tampilkan di sini adalah hanya mengingatkan bahwa bentuk neraca seperti ini. Jadi dipahami dulu bentuk neraca seperti ini. Nah, kalau kewajiban ada apa? Ada kewajiban lancar, ada hutang dagang, ada hutang bank jatuh tempo. Nah, kemudian ada juga kewajiban jangka panjang. Kemudian ada pinjaman bank, ekuitas, modal saham, laba ditahan. Nah, ini teman-teman pahami dulu bahwa ini disebut neraca. Itu yang pertama. Jadi nanti ada 3 poin penting ya. Yang pertama adalah neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan rugi laba. Jadi di sini menunjukkan bahwa hasil kegiatan perusahaan dalam tempo waktu tertentu. Jadi ini adalah indikator bahwa perusahaan itu berhasil atau tidak dalam menjalankan usaha selama satu periode tertentu. Jangan sampai nggak punya laporan laba rugi, jadi yang penting ada uang masuk. Nah, padahal nggak tahu nih dia sebenarnya untung apa rugi. Nah, ini sebenarnya penting ya, harusnya sangat penting karena ketika seorang manajer harus mengetahui, oh ini berarti dia mengalami profit, mengalami untung. Nah itu. Nah ini juga saya tampilkan bahwa laporan rugi laba itu bentuknya seperti ini, di mana laporan laba rugi ini ada penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, biaya operasi, terus laba sebelum bunga dan pajak yang disebut EBIT ya. Kemudian ada bunga, laba sebelum pajak, ada pajaknya juga, laba setelah pajak. Nah itu yang harus kita ketahui bahwa komponen di laporan rugi laba itu ada seperti ini. Nah seperti ini ada nanti laba modal asing, laba modal sendiri. Nah itu jadi teman-teman di sini hanya memahami dulu, oh ini posnya ada di laporan laba rugi, oh ini posnya ada di neraca, oh ini posnya ada di arus kas. Nah itu yang saya ajak teman-teman memahami dulu sebelum kita menganalisis suatu laporan keuangan. Jadi jangan salah pos, oh ini ada di mana ya, nanti ketika saya tanya ini laba rugi itu laba kotor ada di mana, nggak ada yang tahu. Nah itu jadi dipahami kembali penjelasan ini, kemudian dilihat lagi materi yang saya berikan. Nah laba yang didapat oleh modal asing dan modal sendiri adalah laba sebelum bunga dan pajak. Sedangkan laba bagi modal sendiri dan atau modal pemilik itu adalah laba setelah pajak. Jadi yang kita tekankan di sini kan ada dua nih, ada laba modal asing dan laba modal sendiri. Nah, pengertiannya apa? Harus bisa dibedakan antara EBIT dan EAT. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas bentuknya seperti apa? Jadi ada mengandung beberapa aktivitas, ada 3 poin aktivitas yang ada di laporan arus kas. Ya, kita lihat sama-sama bahwa di laporan arus kas ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus kita ketahui. Jadi bisa dibaca bahwa aktivitas operasional apa? Ketika kita penjualan. Nah, itu adalah aktivitas operasional. Suatu perusahaan melakukan penjualan.
suatu UMKM melakukan penjualan. Nah, pencatatannya di mana? Pencatatannya di laporan arus kas, ya. Namanya arus kas, bagaimana kas keluar dan masuk. Kemudian bagaimana ketika pembelian persediaan barang, ketika kita mau membeli barang, gimana persediaannya? Nah, itu kita catat di laporan arus kas. Nah, untuk aktivitas investasi, misalnya kita mau membeli mesin, sudah berulang-ulang saya bilang, ketika kita beli mesin, kita beli peralatan pendukung kantor, itu harus dicatat. Di mana? Di aktivitas investasi. Kalau dia masuk ke aktivitas investasi, berarti kan kalau investasi kan ada mesin, ada kendaraan operasional. Nah, kemudian ada aktivitas pendanaan, penambahan modal. Nah, penambahan modal dapat dari mana? Penambahan modal bisa dari pemiliknya, bisa dari luar juga, dari penanam saham. Kemudian ada pengembalian hutang. Jadi di sini adalah aktivitas, ketika kita lihat ini adalah salah satu bentuk contoh laporan arus kas. Tidak semua harus ada, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan UMKM. Jadi ada aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Sehingga di laporan arus kas ini ada 3 poin. Jadi jangan menjadi patokan ya bahwa ini adalah item-item yang harus ada, tidak. Tapi ada 3 aktivitas yang harus kita kenal dalam laporan arus kas. Mungkin itu tentang 3 jenis dari laporan keuangan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas. Oke, demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.